di kelompok 2 yang akan menjelaskan salah satu materi dari teori bilangan, yaitu keterbagian dan algoritma pembagian. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang keterbagian. Teorema 5.1. Jika diketahui bilangan bulat A dan B dengan A tidak sama dengan 0 dan ada bilangan bulat K sehingga berlaku B sama dengan AK, maka K tunggal. Selanjutnya teorema 5.2. Jika A, B, dan C bilangan bulat, A membagi B, maksudnya adalah B habis dibagi dengan A dan B membagi C, maka A membagi C. Secara singkat dapat ditulis dengan simbol A membagi C dan B membagi C, maka A membagi C dengan A, B, C adalah elemen Z. Kita masuk pada pembuktian teorema 2, yaitu A membagi B jika dan hanya jika ada M elemen Z sehingga B sama dengan AM. Kita anggap persamaan 1. Kemudian B membagi C jika dan hanya jika ada N elemen Z sehingga C sama dengan BN. Kita anggap persamaan kedua. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 sehingga diperoleh persamaan 2 yaitu C sama dengan BN, sehingga kita substitusikan nilainya B sehingga C sama dengan AM dikali N, sehingga C sama dengan A kali MN. Ini berdasarkan definisi keterbagian MN adalah elemen Z dan C sama dengan A dikali MN, sehingga dapat disimpulkan bahwa A membagi C. Jadi teorema ini terbukti. Selanjutnya kita masuk pada contoh teorema 5.2, yaitu tunjukkan bahwa jika 3 membagi 12 dan 12 membagi 60, maka 3 membagi 60. Penyelesaian. Tiga membagi 12 karena 12 sama dengan 3 dikali 4 dan 4 elemen Z. Kemudian 12 membagi 60 karena 60 sama dengan 12 dikali 5 dan 5 elemen Z. Dengan demikian
60 sama dengan 12 dikali 5 sama dengan 3 dikali 4 dikali 5 sama dengan 3 dikali 4 kali 5 sama dengan 3 dikali 20. Jadi ada 20 elemen Z dan 60 sama dengan 3 dikali 20. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tiga membagi 60 atau 60 habis dibagi oleh 3. Teorema 5.3. Jika A, B, dan C merupakan bilangan bulat, A membagi B dan A membagi C, maka A membagi B tambah C. Selanjutnya kita masuk pada pembuktian teorema 5.3. Jika A, B, dan C merupakan bilangan bulat, A membagi B dan A membagi C, maka A membagi B tambah C. Kita masuk pada pembuktian. A membagi B jika dan hanya jika ada bilangan M elemen Z sehingga B sama dengan AM. Kita anggap persamaan 1. Kemudian A membagi C jika dan hanya jika ada bilangan N elemen Z sehingga C sama dengan AN persamaan 2. Jika kedua persamaan tersebut dijumlahkan, maka diperoleh B ditambah C sama dengan AM ditambah AN, atau B ditambah C sama dengan A dikali M ditambah N. Sifat distributif. Karena M dan N adalah elemen Z, bilangan bulat bersifat tertutup terhadap penjumlahan berdasarkan definisi keterbagian dapat disimpulkan bahwa B ditambah C sama dengan A dikali M tambah N, berarti A membagi B ditambah C. Maka teorema ini terbukti.
Selanjutnya kita masuk pada contoh teorema 5.3. Tunjukkan bahwa jika 3 membagi 12 dan 3 membagi 27, maka 3 membagi 39. Penyelesaian yaitu 3 membagi 12 karena 12 sama dengan 3 dikali 4 dan 4 elemen Z. Kemudian 3 membagi 27 karena 27 sama dengan 3 dikali 9 dan 9 elemen Z. Dengan demikian, 12 ditambah 27 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 9 sama dengan 3 kali 4 ditambah 9 sama dengan 3 kali 13. Karena 4 dan 9 adalah elemen Z, maka otomatis 3 adalah elemen Z. Jadi ada 13 elemen Z. Sehingga 3 dikali 13 sama dengan 39. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 3 membagi habis 39. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari taman kelompok saya, yaitu teorema 54 yang berbunyi jika A dan B merupakan bilangan bulat dan A membagi habis B, maka A membagi habis BC untuk setiap C bilangan bulat. Secara ringkas dapat ditulis dengan simbol AB elemen Z dan A membagi habis B, maka A membagi habis BC untuk semua C adalah elemen X. Pembuktiannya yaitu AB elemen X, AB membagi habis A membagi habis B, misalkan B sama dengan A kali M, kedua ruas masing-masing kedua ruas dikali C, jadi BC AM kali C masing-masing ruas dikali C. Kemudian kita asosiatifkan menjadi A M C. Kemudian kita misalkan MC sama dengan K elemen Z. Jadi BC sama dengan A kali K. BC sama dengan A kali K sama halnya dengan B sama dengan A kali M, atau A membagi habis BC. Teorema tersebut terbukti.
karena di mana A bisa membagi B meskipun B dikali dengan bilangan bulat apapun. Kita mengambil contoh. Misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 14, C sama dengan 3. A membagi habis BC. BC sama dengan A kali M. Kita masukkan nilai B itu 14 dikali 3 sama dengan 2 kali M. 14 kali 3 sama dengan 42 sama dengan 2 kali M. Kita mencari bilangan, kita cari angka yang dikalikan dengan 2 hasilnya sama dengan ruas kiri sebagai nilai M. Tuh. Atau sama halnya kalau kita membagi M sama dengan 42 bagi 2. Jadi M sama dengan 21. Sekarang kita lanjut di teorema 55. Teorema 55 berbunyi, yaitu jika A, B dan C bilangan bulat, A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B kali N tambah C kali N. Untuk setiap M dan N bilangan bulat secara ringkas dapat ditulis dengan simbol A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B kali N tambah C kali N, maka semua A, B, C, M, N merupakan elemen set. Pembuktian. Pembuktian. A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B kali M tambah C kali N. Misal A membagi habis B sama dengan A kali K. A membagi habis C sama dengan A kali P. Kita buktikan dulu A membagi habis B sama dengan A kali K, sama dengan A kali K, B sama dengan A kali K. Masing-masing ruas kita kali dengan M. B kali M sama dengan A kali K kali M. Kemudian kita asosiatifkan B, M sama dengan A, K kali M. Kemudian kita buktikan lagi A membagi habis C sama dengan A kali P.
C sama dengan A kali P. Kedua ruas kita kali dengan N. Cn A P kali N. Kemudian kita asosiatifkan. Cn sama dengan A Pn. Dihasilkan A Bn. A membagi habis Cn. Kita ambil Bn sama dengan A kali Kn sebagai persamaan 1. Dan Cn sebagai persamaan 2. Kemudian kita substitusikan. Sikan 1 ke 2, 1 dan 2. Bm sama dengan A kali Km Cn sama dengan A Pn ditambah. Jadi Bm tambah Cn A kali Km tambah A kali Pn. Jadi menghasilkan A Bm tambah Cn. Teorema tersebut terbukti. Contoh dari teorema 56. Misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 6, C sama dengan 9, N sama dengan 4, dan M sama dengan 2. Di mana A membagi habis B dan A membagi habis C, menghasilkan A membagi habis B kali M tambah C kali N. A membagi habis B kali N tambah C tambah C kali N. 3 membagi habis 6, di mana nilai A kita ganti dengan 3, dengan B kita ganti dengan 6, N diganti dengan 2, dan C diganti dengan 4, N diganti dengan C diganti dengan 9, N diganti dengan 4. Jadi 6 kali 2 tambah 9 kali 4, 3 kita pindah ruaskan menjadi 3, dan kita memberi simbol P supaya kita lebih mudah memahaminya. Jadi P sama dengan kita jumlah 12 tambah 36 menghasilkan 34, dan kita bagi 3, hasilnya itu 16. Selanjutnya yaitu teorema 56. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, A membagi habis B dan B membagi habis A, maka A sama dengan B atau A sama dengan min B. Secara ringkas dapat ditulis dengan simbol A membagi habis B dan B membagi habis A, maka A sama dengan B atau A sama dengan min B. Pembuktiannya yaitu A membagi habis B, misal B sama dengan A kali K, dan B membagi habis A, misal A kali B kali T, A sama dengan B kali T. A sama dengan B kali T,
kita, yaitu A kali K kali T. Kemudian kita asosiatifkan A, K, T. A kurang kedua ruas kita kurang A kurang A kali K T sama dengan 0. Kemudian kita distribusikan dengan A 1 kurang KT sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. K kali T sama dengan 1. Jadi misal K sama dengan 1, K sama dengan min 1, T sama dengan 1, T sama dengan min 1. A sama dengan B kali T. Jika T sama dengan 1, jika T sama dengan 1, maka A sama dengan B kali min 1. Jadi A sama dengan min B. Jika T sama dengan 1, maka A sama dengan B kali 1, A sama dengan B. Contoh, A sama dengan 7, B sama dengan 7. Di mana A membagi habis B, A sama dengan B. Kita ganti nilai A dengan 7 sama dengan 7. Kita cari angka yang bisa dikali dengan supaya ruas kanan dan kiri sama. Jadi kita kali 1, jadi 7 membagi habis 7. A sama dengan min B, di mana A sama dengan 7 dan B sama dengan min 7. A sama dengan 7, A sama dengan, kita menggunakan teorema 54. A sama dengan B kali, kita menggunakan teorema 5.3, yaitu A sama dengan B kali M, mana A sama dengan 7, B sama dengan min 7, dan nilai M sama dengan 1. Jadi 7 dikali min 7 sama dengan B sama dengan min 7. Selanjutnya yaitu teorema 5.7, di mana A dibagi B atau B habis dibagi A, maka A lebih kecil sama dengan B, atau A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Nah, kemudian kita buktikan dengan cara kita ambil kita ambil bilangan bulat A dan B. Nah, langkah pertama yaitu A lebih besar dari 0, kedua B lebih besar dari 0, kemudian yang ketiga
A dibagi B atau B habis dibagi A, maka B sama dengan A dikali K. Nah, K ini adalah bilangan yang apabila dikalikan dengan A, maka menghasilkan B. Kita ambil contoh bilangan 4. 4 ini kita umpamakan sebagai B. 2 kita umpamakan sebagai A, dan 2 kita umpamakan sebagai K. Karena 2 dikali 2 sama dengan 4, maka 2 ini adalah bilangan K. Contoh selanjutnya yaitu bilangan 10. 2 sama dengan A dan 5 sama dengan K, karena 5 dikali 2 sama dengan 10, maka 5 ini adalah K. Selanjutnya yaitu K lebih besar dari 0, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai dari K ini dimulai dari bilangan 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Nah, dan K tidak boleh sama dengan 0, karena misalkan contoh B sama dengan A dikali K. Nah, B kita umpamakan sebagai 2. 1 sama A kita umpamakan sebagai 1 dan K kita umpamakan sebagai 0. Nah, maka jika 1 dikali 0, maka hasilnya sama dengan 0. Tidak sama dengan 2, berarti K tidak boleh sama dengan 0. Harus K lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya yaitu K lebih besar dari 0 sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Karena K lebih besar dari 0, maka nilai K itu dimulai dari bilangan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian kita uji coba K sama dengan 1. Maka B sama dengan A dikali K. B sama dengan A dikali 1. K adalah bilangan K kita misalkan sebagai 1. Jadi B sama dengan A. Kemudian kita uji coba lagi K sama dengan 2. Maka B sama dengan A dikali K. B sama dengan A dikali 2, di mana dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya A lebih besar, maksudnya A lebih kecil dari B. Dikarenakan A membutuhkan suatu bilangan untuk dikalikan menghasilkan sama dengan B, dari kedua uji coba tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya A dibagi B atau B habis dibagi A, maka A lebih kecil dari B. Nah, teorema selanjutnya itu teorema 5.8. Diberikan bilangan bulat A dan B, A membagi B jika dan hanya jika MA membagi MB untuk setiap bilangan bulat yang tidak nol. Secara ringkas dapat ditulis dengan simbol A membagi B jika dan hanya jika MA membagi MB untuk setiap M elemen Z dan M tidak sama dengan 0. Kita buktikan dengan cara yang pertama, kita membuktikan dari kiri ke kanan, yaitu A membagi B, maka MA membagi MB untuk setiap M elemen Z dan M tidak sama dengan 0. A membagi B, maka jika dan hanya jika ada bilangan K elemen Z sehingga B sama dengan AK. B sama dengan AK, maka MB sama dengan M dikali AK. Jika dan hanya jika M
MA dikali K, karena K elemen Z, maka berdasarkan definisi keterbagian dapat disimpulkan bahwa MA membagi MB, Jadi A membagi B, maka MA membagi MB untuk setiap M elemen Z dan M tidak sama dengan 0. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita akan membuktikan dari kanan ke kiri, yaitu MA membagi MB, maka A membagi B untuk setiap M elemen Z dan M tidak sama dengan 0. MA membagi MB jika dan hanya jika ada bilangan K elemen Z, sehingga MB sama dengan MA kali K. MB sama dengan MA kali K, maka MB sama dengan M dikali AK. Maka B sama dengan AK. Karena K elemen Z, maka berdasarkan definisi keterbagian dapat disimpulkan bahwa A membagi B, jadi MA membagi MB, maka A membagi B. Berdasarkan langkah pertama dan langkah kedua, dapat disimpulkan bahwa A membagi B jika dan hanya jika MA membagi MB untuk setiap M elemen Z dan M tidak sama dengan 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 5.9. Jika A, B, dan C bilangan bulat, B habis dibagi A dan B tambah C habis dibagi A, maka C habis dibagi A. Bukti, B habis dibagi A, maka B sama dengan A kali K, persamaan 1. B tambah C habis dibagi A, maka B tambah C sama dengan A kali M, persamaan 2. Kemudian persamaan 2 kita kurangkan dengan persamaan 1. Jadi B habis dibagi A kita coret. Kemudian tinggal sisa C sama dengan A kali M kurang A kali K sama dengan A kali M dikurangi K. Berdasarkan definisi keterbagian, maka C sama dengan A kali M kurang K, berarti C habis dibagi A. Contohnya, jika 10 habis dibagi 2 dan 10 tambah 4 habis dibagi 2, maka 4 habis dibagi 2. Buktinya, 10 habis dibagi 2, maka 10 sama dengan 2 kali 5, persamaan 1. 10 tambah 4 habis dibagi 2, maka 10 tambah 4 sama dengan 2 kali 7, persamaan 2. Kemudian dikurangi dan 10 habis 2 kita coret, jadi sisa 4 sama dengan 2 kali 7 kurang 2 kali 5 sama dengan 2 kali 7 kurang 5, jadi 4 sama dengan 2 kali 2. Jadi dapat dipastikan bahwa 4 habis dibagi 2 sama dengan benar. Selanjutnya yaitu teorema 5.10. Untuk A dan B bilangan bulat, di mana B habis dibagi A dan B tidak sama dengan 0, maka mutlak A lebih kecil atau sama dengan mutlak B. Bukti, ambil bilangan bulat A dan B. B habis dibagi A, maka B sama dengan A kali K. B sama dengan A kali K, maka mutlak B sama dengan mutlak A kali K sama dengan mutlak A kali mutlak K. Karena B tidak sama dengan 0, maka A tidak sama dengan 0 dan K tidak sama dengan 0. Karena K tidak sama dengan 0, maka mutlak K harus positif dan paling kecil 1, atau mutlak K sama dengan 1 tambah R dengan R lebih besar atau sama dengan 0. Dengan demikian, mutlak B sama dengan mutlak A kali 1 tambah R sama dengan mutlak A tambah mutlak A kali R. Jika R sama dengan 0, maka mutlak A sama dengan mutlak B. Jika R lebih besar dari 0, maka mutlak A lebih kecil dari B. Jadi, mutlak A lebih kecil atau sama dengan mutlak B. Contoh, jika 10 habis dibagi 2, maka mutlak 2 lebih kecil dari mutlak 10. Bukti, 10 habis dibagi 2, jadi 10 sama dengan 2 kali 5. Maka mutlak 10 sama dengan mutlak 2 kali 5 sama dengan mutlak 2 kali mutlak 5.
mutlak 5 sama dengan 1 tambah 4. Dengan demikian mutlak 10 sama dengan mutlak 2 kali 1 tambah 4 sama dengan mutlak 2 tambah mutlak 2 kali 4. R sama dengan 4, jadi mutlak 2 lebih kecil dari mutlak 10. Selanjutnya yaitu teorema 5.11. Jika ditentukan barisan bilangan 0, 1, 2, 3, 4 sampai mutlak A kurang 1 dengan A tidak sama dengan 0, maka beda dua bilangan sebarang dari barisan itu tidak terbagi oleh A. Dengan kata lain, beda dua bilangan sebarang dalam barisan itu hanya terbagi A jika beda itu sama dengan 0. Bukti. Ambil P dan Q dari barisan itu, yaitu P lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari mutlak A, di mana P tidak sama dengan Q dan P lebih besar dari Q, berarti P kurang Q lebih besar dari 0. Andaikan P kurang Q habis dibagi A, jika dan hanya jika R bilangan bulat sedemikian sehingga P kurang Q sama dengan A kali R, maka P sama dengan A kali R tambah Q, sedangkan A kali R lebih besar dari 0. Karena P kurang Q sama dengan A kali R, maka A kali R lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari P, sehingga P lebih besar atau sama dengan mutlak A. Tetapi P lebih besar atau sama dengan mutlak A bertentangan dengan hipotesis P lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari mutlak A. Dengan demikian, pengandaian bahwa P kurang Q habis dibagi A adalah kontradiksi sehingga harus diingkari. Jadi, P kurang Q tidak habis dibagi oleh A. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai algoritma pembagian. Nah, definisi daripada algoritma pembagian yaitu langkah sistematis untuk melakukan pembagian sehingga diperoleh hasil pembagian dan sisa pembagian yang memenuhi hubungan tersebut. Adapun bentuk umum daripada algoritma pembagiannya itu adalah, jika A, B elemen daripada bilangan bulat dan A lebih besar daripada 0, maka ada bilangan Q R yang mana termasuk bilangan bulat yang masing-masing tunggal, sehingga B sama dengan Q kali A tambah R dengan 0, dengan R lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada A, yang dimana A itu sebagai hasil bagi, kemudian B itu adalah yang dibagi, kemudian Q adalah pembagi, dan R itu adalah sisa. Langsung saja kita masuk kepada pengaplikasian daripada algoritma pembagian tersebut. Contoh pertama, menurut teorema algoritma pembagian, nyatakan B sama dengan Q dikali A tambah R, di mana 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil A. Jika A sama dengan 7, B sama dengan minus 100, itu benar. Jawab. Nah, kita tulis kembali persamaan B sama dengan A dikali Q tambah R, di mana 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari A. Kemudian kita ganti huruf A dan B tersebut sesuai dengan apa yang kita ketahui, bahwa A sama dengan 7 dan B sama dengan minus 100. Itu B minus 100 sama dengan Q dikali 7 tambah R, di mana 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari 7. Nah, kita carikan Q ini dikali berapa, maksud saya dikali berapa dikali 7 ini agar menghasilkan 100. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah 14 minus 14. Nah, kita misalkan Q-nya itu adalah minus 14. Oke. Minus 100 sama dengan minus 14 dikali 7 tambah R, di mana 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari 7. Nah, minus 14 dikali 7 itu sama dengan minus 98.
minus 98 ke 100 itu, minus 100 itu membutuhkan minus 2 untuk dijumlahkan agar mencapai minus 100, dimana minus 2 ini kita buktikan ke dalam pernyataan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari 7, apakah memenuhi. Nah, kita lihat minus 2 itu lebih kecil daripada 0, kemudian minus 2 itu lebih kecil daripada 7. Untuk R lebih kecil daripada 7, minus 2 memenuhi. Namun untuk 0 lebih kecil daripada R, maksudnya di sini R-nya itu lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0. Nah, minus 2 ini kan lebih kecil daripada 2, maka minus 2 tidak termasuk ke dalam sesuai dengan pernyataan ini, maka kita tidak menggunakan minus 14. Selanjutnya kita misalkan Q-nya itu sama dengan minus 15. Nah, kita kalikan minus 15 dengan 7, maka hasilnya 105. Nah, 105 ke minus 105 ke minus 100 itu membutuhkan 5 angka positif untuk dijumlahkan agar menjadi minus 100. Nah, kita jumlahkan dengan 5. Nah, selanjutnya kita buktikan ke pernyataan bahwa 0 sama dengan 0 lebih kecil sama dengan R dan lebih kecil dari 7. Nah, 5 itu lebih besar daripada 0, kemudian 5 lebih kecil daripada 7. Untuk pernyataan R lebih kecil daripada 7, maka 5 ini benar. Kemudian 0 lebih kecil sama dengan R, maksudnya di sini R-nya ini lebih besar daripada 0, maka 5 itu lebih besar daripada 0, maka benar juga. Maka pernyataan Q sama dengan minus 15 itu benar. Maka terbukti bahwa untuk B sama dengan Q kali A tambah R, untuk 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari A, dengan A sama dengan 7, B sama dengan minus 100. Dengan hasil yang kita peroleh, Q sama dengan minus 15 dan R sama dengan 5. Nah, contoh berikutnya, contoh 2. Buktikan 2 membagi N pangkat 3 dikurang N untuk sebaran N elemen bilangan bulat. Buktinya, menurut teorema algoritma pembagian, untuk setiap bilangan N dapat dinyatakan sebagai N sama dengan 2P atau N sama dengan 2P tambah 1. Nah, kita buktikan untuk P-nya, untuk N-nya itu sama dengan 2P. Dapat ditentukan N pangkat 3 dikurang N sama dengan N. Kita uraikan jadi N dikali N pangkat 2 dikurang 1. Kemudian kita uraikan lagi N dikali N dikurang 1 dikali N tambah 1. Nah, N-nya ini kita ganti dengan 2P. Maka kita peroleh 2P dikali 2P kurang 1 dikali 2P tambah 1. Nah, 2P kurang 1 dan 2P tambah 1 ini adalah bilangan bulat. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya 2 kali bilangan bulat itu menghasilkan bilangan genap. Jadi terbukti bahwasanya 2 membagi N pangkat 3 dikurang N untuk P sama untuk N sama dengan 2P. Nah, lanjut untuk P sama dengan untuk N sama dengan 2P tambah 1. Dapat ditentukan N pangkat 3 dikurang N sama dengan N dikali N pangkat 2 dikurang 1. Kita uraikan lagi N dikali N kurang 1 dikali N tambah 1. Nah, kemudian kita ganti N-nya ini menjadi 2P tambah 1. 2P tambah 1 dikali 2P tambah 1 kurang 1 dan dikali 2P tambah 1 tambah 1. Diperoleh 2P tambah 1 dikali 2P dikali 2P tambah 2. Nah, dapat juga dituliskan menjadi 2P dikali 2P tambah 1 dikali 2P tambah 2. Nah, bentuk ini sama dengan bentuk yang pertama tadi, bahwasanya 2P tambah 1 dikali 2P tambah 2 itu adalah bilangan bulat. Maka
bilangan bulat yang dikalikan dengan 2 maka menghasilkan bilangan genap. Jadi terbukti juga bahwasanya 2 membagi n pangkat 3 dikurang n untuk n sama dengan 2p tambah 1. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun.